Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, yakni lebih mengutamakan kesejahteraan umat. Sedangkan sistem ekonomi lainnya mengacu pada profit oriented. Maka dari itu, banyak perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya adalah dasar hukumnya. Dasar hukum dari ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ekonomi kapitalis mengacu pada buku Wealth of Nations karangan Adam Smith, dan ekonomi sosialis mengacu pada buku Das Kapital yang dikarang oleh Karl Marx. Landasan hukum merupakan landasan yang sangat penting karena dari dasar inilah suatu sistem akan memiliki caranya sendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, ada kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memberikan kebebasan terhadap mereka yang melakukan aktivitas perekonomian dengan syarat harus memperhatikan halal haramnya aktivitas tersebut. Sedangkan ekonomi kapitalis, mereka memiliki kebebasan yang cukup puas dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya tanpa melihat baik atau buruknya aktivitas tersebut. Lain halnya dengan sistem ekonomi kapitalis ini, kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian sangat terbatas, menjadikan aktivitas perekonomian lebih banyak diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, hak terhadap harta. Menurut ekonomi Islam, harta seseorang terhadap harta tidak sepenuhnya ia miliki, tetapi ada bagian orang lain untuk diberikan. Maka dari itu dalam Islam terdapat kewajiban dalam melakukan zakat. Sedangkan hak terhadap harta dalam pandangan kapitalis memiliki pengertian bahwa harta tersebut adalah haknya sepenuhnya. Hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena akan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Berbeda dengan halnya dalam ekonomi sosialis, mereka memiliki pandangan mengenai hak terhadap harta bahwa hak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh negara. Setelah mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya, ada juga beberapa hal yang harus kita ketahui tentang ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada beberapa akad yang tujuannya memberikan kejelasan dari suatu sanksi dan juga membantu sesama umat muslim, yang mana akad-akad ini tidak ada dalam sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, kita membicarakan akad pinjaman harta tanpa imbalan dan wajib dikembalikan sesuai jumlah yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua, ada akad ariyah, yaitu izin penggunaan barang yang halal dimanfaatkan di mana barang tersebut tetap dalam wujudnya tanpa disertai imbalan. Yang ketiga, akad ron, yang mengatur bentuk penahanan harta sebagai jaminan atas waktu pinjaman. Keempat, ada akad wakalah sebagai akad yang mengatur mengenai mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Kemudian ada akad kafalah, yakni bentuk jaminan yang diberikan pinjaman terhadap pekerjaan atau utang orang lain. Selanjutnya, akad wadiyah sebagai penitipan barang. Kemudian yang ketujuh adalah akad hibah
sebagai pemberian harta milik seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup secara sukarela tanpa imbalan. Dan yang kedelapan ada wakaf, yakni berupa penahanan harta untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir ada zakat, adalah bentuk kewajiban muslim untuk memberikan hartanya kepada 8 ashab ketika mencapai nishab dan memenuhi hal. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk memperhatikan sumber atau pihak yang menguasainya. Konsep kepemilikan kapitalis, sosialis, dan Islam. 1. Konsep kepemilikan kapitalis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Faktor pendorong konsep kepemilikan kapitalis. Yang pertama ada pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih. Yang kedua adanya tujuan untuk merelasikan tujuan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan individu. Yang ketiga ada urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen. Yang kedua, ada konsep kepemilikan sosialis. Sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Faktor pendorong sistem sosialis. Yang pertama, dari sudut ekonomi. Sistem kapitalis diharapkan dapat menambah sumber kekayaan dan kemakmuran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang kedua, dari sudut kemasyarakatan. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan dua kelompok masyarakat yang paling bertentangan, yaitu kelas pemilik modal dan kelas buruh. Yang ketiga, konsep kepemilikan Islam. Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang supaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Sifat hak milik. Yang pertama, pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat. 2. Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi atau sekelompok anggota masyarakat. Kepentingan dalam Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan khusus, dan kepemilikan kelompok.